Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 kacau, kacau, kacau begitu ya. Inilah pemikiran Fahri Hamzah. Fahri Hamzah mengusulkan gubernur itu ditunjuk oleh presiden. Mengusulkan gubernur harus ditunjuk oleh presiden begitu kan. Apakah ini jalan mulus untuk Kaisang? Nah, ini pertanyaan sederhana saja begitu kan. Maka secara logika, kalau semuanya ditunjuk oleh presiden, kita partai-partai saja batasin begitu kan. Misalnya begitu kan. Kalau gubernur ditunjuk presiden, lalu kemudian presiden dipilih oleh MPR, maka setidaknya pemerintah hari ini membatasi terhadap partai-partai yang begitu banyak yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah harus ada 3 partai dong begitu kan. Partai-partai yang lain ya bubarkan saja mereka begitu kan. Kenapa? Ya karena gubernur sudah dipilih oleh presiden sudah dipilih MPR misalnya begitu kan. Ya bubarkan saja mereka. Realitasnya apa? Banyak partai tidak bisa mengusung begitu kan. Ya gubernur, calon bupati misalnya, wali kota dan sebagainya begitu. Artinya bubarkan saja partai-partai itu. Jadi gimana logikanya Fahri Hamzah? Justru perkataan Fahri Hamzah itu blunder kepada mereka begitu. Emang masyarakat tidak tahu dalam situasi kondisi kalau semisal dari presiden ya gubernur ditunjuk oleh presiden, lantas bagaimana dengan partai? Apakah jadi pengangguran ya? Kita lihat saja realitasnya itu begitu kan. Terus kemudian ya kepala wali kota dan dan bupati dipilih oleh gubernur misalnya. Saya kira ini tidak masuk akal. Ini negara demokrasi Bos Fahri begitu kan ya. Ini negara demokrasi begitu kan. Justru kalau di negara demokrasi siapapun yang kita pilih oleh rakyat itulah pemimpinnya. Bukankah itu perkataan itu sudah disampaikan saat mendukung Prabowo? Ini lantas gimana begitu kan. Maka secara tidak langsung saya pribadi berasumsi perkataan si Fahri ini agak jauh di situ begitu kan ya. Agak jauh di situ karena ya realitasnya saya kira agak gimana begitu kan. Ini Fahri Hamzah ya usulkan gubernur ditunjuk presiden. Ya jalan mulus Kaisang katanya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ya ini komentar-komentar netizen. Wah jangan-jangan gimana dulu katanya membubarkan KPK ya. Dicap sebagai penjilat. Ini komentar-komentar netizen dulu begitu kan. Ini secara logika maka saya katakan bahwa apa yang kemudian dilakukan Fahri Hamzah ini cukup menjadi perhatian begitu kan. Gimana? Ada ngabalin 2 begitu kan ya? Ada 2 ngabalin atau bagaimana begitu? Ngabalin out, Fahri Hamzah in. Ini gimana coba? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kritikan-kritikan Fahri Hamzah seperti itu begitu kan? Atau masukan-masukan Fahri Hamzah seperti itu tidak masuk akal dan tidak logis di negara presidensial ini, di negara demokrasi hari ini. Ya, maka cukup menjadi perhatian sekarang. Katanya presiden, kata Amin Rais begitu kan harus dipilih oleh MPR. Salah satunya gubernur dipilih oleh presiden. Ya bubarkan saja partai begitu kan. Ngapain begitu kan? Orang yang punya kekuatan ya dalam hal ini misalnya partai punya kekuatan ya orang-orang itu mereka begitu kan. Tidak ada yang lain. Misalnya saya ditunjuk oleh presiden sebagai gubernur Jawa Timur misalnya. Terus kemudian saya terafiliasi kepada salah satu partai. Ya yang ditunjuk mereka itu-itu aja begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi agak kacau pemikiran-pemikiran Fahri Hamzah ini. Saya kira tantangan ke depan itu begitu kan ya. Saya tidak setuju sekali dengan pernyataan Fahri Hamzah. Justru mereka tidak memberikan kebebasan memilih kepada masyarakat Indonesia. Ini bukan negara demokrasi lagi begitu kan ya. Ini agak gimana begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya salah satunya. Fahri Hamzah mengusulkan gubernur ditunjuk presiden. Jalan mulus Kaisang ya. Apakah seperti itu? Mari kita baca. Gubernur di Indonesia sebaiknya ditunjuk oleh presiden bukan melalui pilkada. Konsep ini sesuai dengan asas dekonsentrasi dan bukan desentralisasi. Menurut saya cukup urgen Bapak Presiden Jokowi menetapkan bahwa pilkada gubernur ditiadakan. Karena asasnya adalah dekonsentrasi bukan desentralisasi ya.
Kalau kita berbicara terkait dengan dekonsentralisasi, artinya secara tidak langsung bagaimana dengan partai begitu. Bubarkan saja partai semua begitu. Cukuplah 3 partai misalnya ya. Sementara Undang-Undang Otonomi Daerah mengatur desentralisasi di tingkat 2 kabupaten kota, sementara di tingkat 1 provinsi adalah dekonsentralisasi yang merupakan ya pendelegasian kewenangan administrasi belaka. Maka kata Fahri, gubernur tidak boleh berbeda pandangan politik dengan gubernur karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi. Pertumbuhan ekonomi 8% ke atas hanya mungkin dicapai dengan melakukan normalisasi hubungan antara kekuasaan pusat dengan daerah dan juga di antara kekuasaan yang ada di daerah. Salah. Ya, semakin kacau begitu kan pemikiran Fahri Hamzah di situ begitu kan. Kalau masalah soal administratif ya, terus kemudian ingin menyatukan frame ya, mulai dari pusat terus kemudian daerah-daerah yang lain begitu kan. Saya kira salah juga begitu kan. Kita lihat saja ya, berkali-kali Indonesia sudah dicoba begitu kan ya, presiden dipilih MPR dan sebagainya, dipilih rakyat, sama aja, tergantung situasi rakyatnya, tergantung situasi koruptornya. Kalau sekarang koruptor semakin merajalela, siapa yang bisa memberantas ini? Ya begitu kan, mau dibentuk desentralisasi atau dekonsentralisasi atau sebagainya begitu, tetap mereka kembali kepada orangnya itu begitu kan. Saya kira kalau ada 3 partai di Indonesia, justru malah ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi semakin baik ya, karena yang bisa memecah sana sini adalah partai-partai ini. Satunya tidak terima, satu mengusung ini, satu mengusung ini, kan jelas di situ begitu kan ya. Tidak usah partai begitu kan. Coba pemikiran dari Partai Gelora ini, pasti mereka mengusung calon-calon terbaik kan, pastinya seperti itu. Tapi calon-calon terbaik mereka siapa dulu begitu kan? Kan begitu, masih berpikiran seperti itu. Bagaimana untuk dijadikan sebagai daerah desentralisasi kalau seperti itu begitu. Jadi saya kira ini berkaca kepada partainya sendiri. Justru ya ini, kalau menurut saya pribadi, justru apa yang disampaikan oleh Fahri ya, oleh Fahri itu justru ini blunder begitu kan ya. Karena tidak sesuai dengan asas bagaimana partai yang berkembang saat ini. Sudah berapa partai begitu kan? Partai baru, partai ini, partai baru dan sebagainya. Dan itulah yang sebenarnya begitu kan ya, punya hambatan juga begitu. Setidaknya maka saya pribadi begitu kan berasumsi jangan terlalu banyak partai ya. Bolehlah mengusulkan bahwa gubernur ditunjuk presiden asalkan tidak banyak partai. Kalau masih banyak partai, saya kira tidak mungkin mereka begitu kan ya akan akan berkembang negara kita begitu. Karena yang bisa mecah belah sana sini punya kepentingan sana sini yaitu adalah partai begitu dan kader-kader mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.